1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tunas baru dalam satu rumpun seperti ini. Akarnya udah mulai menjalar-jalar ke sini, menjalar-jalar ke papan. Ini saya pakai papan ya untuk ininya. Untuk media tanamnya, untuk media penanamannya. Media tanamnya saya pakai moss hitam. Ini sangat rajin, bunganya lumayan besar. Bunga besar, wangi, dan warna ungu. Untuk bunga ini tipe medium, warna kuning, polos, cantik. Dan ini rajin berbunga. Kalau untuk warna lain selain ungu, kalau mau pilih yang rajin berbunga, bisa pilih Cattleya dengan ukuran bunga yang medium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau sharing bagaimana cara merawat anggrek Cattleya. Nah, ini anggrek Cattleya kondisinya sudah kenop ya, sudah berbunga. Dan yang ini baru saya split, ini baru dipecah. Tunasnya tumbuhnya gak kira-kira lur. Satu, yang ini nih, 1, 2 yang kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tunas baru dalam satu rumpun seperti ini. Ini asalnya rumpunan gede, saya split jadi beberapa, saya pecah jadi beberapa. Dan ini yang paling bawah, yang paling tua seperti ini. Yang paling atasnya yang ini nih. Nah, ini yang paling atas, paling muda, udah lumayan juga. Akarnya udah mulai menjalar-jalar ke sini, menjalar-jalar ke papan. Ini saya pakai papan ya untuk ininya. Untuk media tanamnya, untuk media penanamannya. Media tanamnya saya pakai moss hitam seperti ini. Cara menanam di papan pun nggak masalah, papan apa aja. Ini juga papan talenan nih. Habis saya menanam anggrek, istri saya kan bingung nyari telanannya kemana, gak ada. Saya pakai ini, pakai nanam anggrek bisa juga lur. Di papan seperti ini ya, media tanam pakai moss seperti ini cukup. Kalau untuk Cattleya, dia pinginnya seperti ini juga. Dia pingin udara yang cukup, sirkulasi udara yang cukup. Jadi lebih bagus jika digantung seperti ini. Jika tidak memungkinkan digantung seperti ini, bisa memakai papan seperti tadi, ditempel di papan atau papan pakis, papan kayu atau kulit kayu juga boleh. Jika tidak memungkinkan, bisa juga ditanam di rak seperti yang lainnya, seperti anggrek epipit yang lainnya, karena dia membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Tanam di rak seperti ini, ada bolong-bolongnya di bawah sehingga ada aliran udara juga di bagian bawahnya ya. Cara perbanyakannya mudah. Kalau untuk yang seperti ini skala rumahan, kita bisa men-split atau memecah indukan. Kalau mau split sebaiknya minimal 3 bulb untuk batas minimalnya. Ini yang paling kecil, minimal 3 bulb seperti ini. Bagusnya lebih, ini sudah mulai tumbuh akar juga, akar barunya udah tumbuh akar, dan tunas juga udah mulai keluar juga tunas baru. Minimal seperti ini. Kalau lebih bagusnya ya lebih banyak, lebih bagus. Ini berapa bulb? Ini ada 1, 2, 3, 6, 7 bulb, 6 bulb yang berdaun dan 2 yang gundul. Hasilnya lumayan, makin banyak. Kalau untuk split, bagian paling bawah itu biasanya tumbuh tunasnya banyak banget. Cuman untuk pembungaan lebih cepat yang ini, lebih memungkinkan atau peluang berbunganya lebih besar dari tunas yang seperti ini. Dari tunas yang baru ya, dari apa istilahnya, ini dari rumpunan paling terakhir, paling muda. Soalnya dia daunnya lebih besar kita bandingkan. Nah, ini kan yang paling ini yang paling paling tua, daun-daunnya masih kecil. Kalau ini udah besar semua, jadi peluang berbunganya lebih besar dari tunas yang ini, karena tunasnya nantinya bakal gede banget. Selain batang utamanya besar, juga tunasnya hanya satu. Jadi cadangan makan dari sini semua terfokus ke tunas yang baru seperti yang ini. Seperti yang ini kan tunasnya belum seberapa banyak. Jadi cadangan makanan dari sini, dari batang-batang yang tuanya, fokus ke tunas paling muda yang ini. Dan spike juga. Untuk Cattleya tidak semua rajin berbunga, berbunganya mudah asli Cattleya. Tapi tidak semua rajin berbunga, ada beberapa yang cukup adaptif seperti yang ini Mantini ya. ID-nya Mantini, ini sangat rajin, bunganya lumayan besar. Bunga besar, wangi, dan warna ungu. Cuman warna itu ungu. Kalau warna lain ini
acusan. Ini Cattleya acusan. Untuk bunga ini tipe medium, warna kuning polos, cantik, dan ini rajin berbunga. Kalau untuk warna lain selain ungu, kalau mau pilih yang rajin berbunga bisa pilih Cattleya dengan ukuran bunga yang medium. Untuk ukuran bunga besar itu kuntum-kuntum bunga besar untuk Cattleya itu biasanya agak lambat juga berbunganya, nggak serajin yang medium seperti ini. Untuk yang ID merahnya bisa pilih Sagarik Wax atau yang lainnya, itu lebih rajin ya berbunga. Untuk perawatan gampang kayak anggrek yang lainnya, jadi nggak usah ribet-ribet. Kalau Cattleya kalau posisinya enak, pas tempatnya seperti ini aja cukup. Dia gak rewel, gak apa ya istilahnya, gak susah dah kalau Kati. Yang penting di intensitas cahaya matahari jangan full, usahakan 85%. Kalau saya pakai naungan paranet aja di atas tuh, paranet doang. Dan media tanam disesuaikan dengan kondisi tempat Anda tinggal. Jika menanamnya seperti ini bisa pakai, atau full rain ya, jika full rain bisa pakai akar pakis atau cacah kulit kayu juga bisa. Kalau mau pakai moss seperti ini, moss hitam atau moss putih, usahakan di bawah naungan plastik. Kalau mau pakai moss hitam tapi di bawah hujan, moss hitamnya dicuci benar-benar bersih sampai dia terbuang yang kecil-kecilnya, itu lebih aman, lebih poros. Kalau misalkan tidak dicuci lebih beresiko dan lebih lembab, biasanya gampang busuk seperti itu. Pakai sabut kelapa juga bisa. Yang ini pakai sabut kelapa, moss hitam. Yang satu lagi moss hitam juga sama yang ini nih, moss hitam. Yang lainnya ada yang pakai kulit kayu juga. Sebentar, nah yang ini lor, ini saya pakai kulit kayu. Kalau ini dari seedling ya, ini masih remaja. Ini Melis Breadwater, pakai kulit kayu dan mossnya tidak dibuang. Jadi jika Anda menanam dari seedling, sebaiknya mossnya gak usah dibuang, ditambahin media tanam aja di pinggirannya. Seperti ini ya. Sebentar, agak susah Nah seperti ini lor. Ini moss bawaannya, simpan di pinggir karena arah pertumbuhannya ke sebelah. Kalau Kati seperti ini, dia terus panjang ke sini ke depan. Jadi ditempatkan di pinggir dan ditambahkan media tanam yang lain. Boleh kulit kayu seperti ini, kulit kayu pinus yang paling bagus. Kalau tidak ada kulit kayu pinus, boleh kulit kayu yang lain, yang penting keras. Tuh akarnya udah mulai menjalar ke pot, udah mulai nempel ke pot. Jadi cukup mudah, sama seperti Dendrobium sih, gak terlalu sulit. Jadi untuk pencahayaan, intensitas cahaya matahari sebaiknya 85%. Jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit malas berbunga dia seperti itu kalau untuk Kati. Dan untuk Cattleya dia cocok di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Apalagi jika di dataran rendah dia lebih cepat berbunga, tidak secepat di dataran tinggi ya. Kalau udah dewasa seperti ini, ditanam di dataran rendah dia cepat berbunga. Seperti itu yang sudah saya coba. Kalau untuk Kati seedling seperti ini ya mesti sabar, karena dia Kati itu unik, bunganya cantik, wangi, gede, ada yang gede yang kecil. Cuman dia mahal gitu. Itu agak beda ya, agak mahal kalau Kati impor. Kalau Kati lokal mungkin murah. Yang pertama mahal, yang kedua ketahanan bunganya hanya 2 minggu. Itu pun kalau tidak tersiram bagian bunganya. Jika bagian bunganya sudah mekar seperti ini, sering disiram atau terkena hujan, itu lebih cepat rontok, lebih cepat layu. Itulah kelemahan Kati atau uniknya Kati. Tapi biarpun begitu tetap aja elegan Kati untuk Cattleya, dan masih banyak peminatnya. Untuk Kati varian warnanya macam-macam, aromanya juga wangi, sebagian besar untuk Kati wangi. Dan uniknya itu dia juga hanya berbunga dari tunas yang baru. Tunas yang lama seperti ini tidak mungkin berbunga lagi, hampir tidak mungkin berbunga lagi. Jadi kita hanya mengharapkan bunga dari tunas-tunas yang baru seperti ini. Nah yang ini, kalau yang ini kemungkinan besar tidak berbunga untuk yang kecil ini ya. Kalau yang ini masih bisa berbunga karena ukurannya gede. Ini tumbuhnya bareng, keluar tunasnya berbarengan, cuman pertumbuhannya tidak berbarengan. Ada yang besar, ada yang kecil, dan yang kecil seperti ini kemungkinan tidak berbunga dari tunas yang ini. Berbunganya dari tunas berikutnya, yang tunas baru nantinya ya, dari tunas berikutnya dari sini. Karena untuk Kati dia harus mengumpulkan dulu energi. Jika udah gede, tunasnya udah maksimal, baru dia bisa berbunga seperti itu. Kalau misalkan masih kecil seperti ini tidak berbunga.
dia bertunas lagi, beranak lagi, anaknya makin gede dari induknya. Setelah ukurannya maksimal baru dia bisa mengeluarkan bunga. Jadi sabar aja untuk Yati, nanti juga dia berbunga dengan sendirinya, jangan khawatir. Kalau untuk pupuk seminggu sekali aja cukup. Kalau misalkan udah pas tempatnya, yang penting agroklimat ya, kelembaban, sirkulasi udara, dan cahaya matahari itu penting, memegang peranan yang sangat penting. Pupuk nomor 2, mau pakai pupuk apa aja bisa, yang penting jangan berlebihan. Kalau mau pupuk alami bisa pakai air cucian beras aja cukup, disiramkan ke media tanam 1 minggu sekali, bagian atasnya aja untuk air cucian berasnya. Untuk endapannya jangan digunakan, sebaiknya jangan digunakan kalau tidak difermentasi, karena itu mengandung banyak bahan organik berbentuk padat, nantinya bisa mengundang serangga, jamur, bakteri, dan yang lain-lain. Jadi sebaiknya kalau mau pakai air cucian beras langsung bagian atasnya aja. Kalau mau difermentasi baru bisa bagian bawahnya yang kental-kentalnya itu bisa bagus juga, tapi harus difermentasi dulu. Sekian aja dulu sementara dah dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Untuk pengendalian hama penyakit, saya biasa memakai fungisida dan insektisida. Fungisida untuk jamur saya pakai antrakol, dan insektisidanya pakai desis. Diaplikasikan pada sore hari, jangan pada malam hari karena gelap kalau malam hari. Jadi pada sore hari aja. Sore hari, kalau pada pagi hari bisa cuman beresiko gosong. Jadi jika kita aplikasikan insektisida pada pagi hari, ketika siang harinya panas terik, itu beresiko gosong ke daunnya, juga bagian akarnya yang baru, terutama akar-akar baru rawan gosong. Lebih amannya diaplikasikan pada sore hari. Ketika kita aplikasikan pada sore hari, malam harinya kan dingin, cuaca dingin, jadi tidak berefek buruk pada tanaman kita dan berefek buruk pada hama kita. Hamanya tewas, tanamannya mulus, anggrek pun lebih cantik jadinya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya lur, tombol like and tombol subscribe. Dan untuk anggrek ini yang penting jangan dulu fokus ke bunga ya. Bunga itu bonusnya. Ya fokus ke kesuburan aja dulu, fokus ke kesuburan tanaman. Kalau tanamannya subur, kita rawat dengan penuh kasih sayang, nanti juga dia berbakti dan berbunga. Bunga mah gampang lur, nanti juga dia berbunga dengan sendirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.